Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Tentu setiap hari kita ingin mendapatkan kekuatan dalam hidup kita. Seperti tubuh kita membutuhkan makanan. Ada yang makan nasi, makan sayur, makan buah. Apapun bentuk makanan, orang ingin selalu memuaskan dirinya. Ia ingin dirinya dikenyangkan. Ia ingin dirinya dikuatkan. Demikian pun dalam santapan jiwaku, kita diberikan santapan firman Tuhan. Santapan yang memberikan kenikmatan hidup. Santapan yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita, bagi kehidupan rohani kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, jika kita berbicara tentang dari mana Yesus datang, tentu kita akan sepaham untuk menjawab bahwa Ia telah datang dari Bapa. Ia diutus oleh Bapa dari surga. Ia yang adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kehadiran Yesus ke dunia itu merupakan suatu misi Bapa untuk kembali memperbaharui dunia. Ketika Yesus disebut Mesias, ini berarti Ia adalah putra Allah yang ingin memberikan hidupnya bagi dunia, memperbaharui dunia dengan kematian, memperbaharui dunia dengan darah dan air dari lambung dan tubuhnya yang kudus. Mesias berarti seseorang yang mengorbankan dirinya. Kita mendengar kisah hari ini ketika Yesus berada di bait Allah. Ia mengajar di hadapan orang banyak. Dan apa yang kita dengar dari ekspresi orang banyak, orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Dari kata-kata ini, ada sesuatu yang sangat menarik dari pribadi Yesus. Ia bukan seorang manusia biasa seperti kita. Walaupun ia dilahirkan dari seorang manusia, tetapi ada satu
kelebihan, keunggulan yang ada dalam diri Yesus. Bagaimana ketika orang yang datang mendengarkan itu dengan penuh minat, ada sikap antusiasme, ada satu sikap keinginan, hasrat, cinta yang ada dalam diri orang-orang banyak untuk bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Berarti di dalam firman itu ada satu kekuatan yang bukan kekuatan biasa dari dunia. Tetapi inilah yang kita sebut kekuatan ilahi. Oleh karena yang mengajar adalah Sang Ilahi. Dari hal-hal seperti ini, ada poin yang bisa kita petik. Pertama, Yesus mengajar di bait Allah. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, setiap minggu atau hari Minggu, bahkan hari-hari biasa, banyak orang datang ke gereja, beribadah, merayakan Ekaristi Kudus, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima sakramen. Pertanyaan mendasar, apakah kita datang itu dengan penuh minat, dengan penuh antusias, dengan suatu hasrat yang luar biasa? Atau kita datang karena ini merupakan kewajiban? Atau kita takut dimarahin? Atau kita takut diomongin sama lingkungan atau tetangga? Saudara-saudari, pada poin yang pertama, di bait Allah, Yesus ingin menghadirkan cinta kasih-Nya. Ia ingin memberikan sesuatu bagi kita. Sehingga firman yang setiap kali kita dengar, Ekaristi yang kita rayakan, itu harus menjadi suatu kebiasaan, kekuatan, suatu harapan dalam diri kita. Bahwa saya ingin selalu ada satu kerinduan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, apakah kita mempunyai pemahaman yang sama dengan gereja? Ataukah kita sering ke gereja, mendengarkan firman, tetapi kita mempunyai pemahaman yang berbeda tentang ajaran Kristus, tentang ajaran gereja, tentang aturan hidup gereja, dan begitu banyak. Atau mungkin hidup kita bertentangan dengan ajaran gereja. Atau hidup kita bahkan tidak sejalan dengan firman yang kita dengar, atau ajaran-ajaran yang kita dengar. Poin yang ketiga, orang yang besar jumlahnya itu mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Berarti ada sesuatu yang masuk dalam diri mereka. Bahwa firman itu menggugah saya. Firman itu memberikan suatu harapan bagi saya. Firman itu telah membuat saya terbuka kepada Allah, kepada kehendak-Nya, kepada perintah-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengundang kita untuk terus-menerus menerima pengajarannya dan terus belajar tentang apa yang Ia ajarkan di dalam hidup kita. Menyimpan ajaran itu dalam diri, dalam hati kita, dan membuat ajaran Yesus itu menjadi cara hidup kita, menjadi pola hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita. Karena dengan demikian, Sang Mesias yang telah memberikan hidupnya bagi kita akan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan iman kita. Bahwa Sang Mesias yang memberikan keselamatan kepada kita, dan kita pun telah menerima keselamatan, hidup di dalam keselamatan, dan akhirnya mencapai keselamatan. Semoga Tuhan
akan selalu meneguhkan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.